begitu. Tetapi saya pikir sebelum kita jauh berbicara soal EV atau AC begitu, paling tidak kita bicara dulu soal seadil apa sih mobilitas kita sekarang gitu ya. Jadi yang topik yang ingin saya diskusikan dengan ibu bapak semua di kesempatan kali ini adalah sebetulnya kita harus membicarakan apa, secepat apa atau seadil apa gitu. Ya, nah mungkin saya berangkat dari sini ibu bapak. Dahulu kala ada yang bilang macet itu tanda kemajuan ekonomi gitu. Mungkin bapak ibu pernah mendengar ya. Itu dahulu kala ada yang bilang seperti itu. Karena kemacetan itu artinya kota itu hidup, konsumsi naik, mobilitas naik, ekonomi tumbuh katanya. Ada betulnya juga begitu ya. Tetapi sebetulnya kalau saya pikir kita semua di sini sepakat bahwa kemacetan itu justru adalah tata kelola transportasi yang tidak baik begitu ya, yang tidak mampu mengejar laju pertumbuhan yang ada. Saya pikir kita semua sepakat ke poin yang kedua itu begitu. Nah, maka poin itu menjadi penting begitu. Ini juga tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tori begitu. Kita itu sebetulnya terbiasa mengukur kemajuan transportasi itu dari seberapa cepat dan seberapa lancar ya. Ada WUS bisa 350 km per jam. Wah, mendadak semua masalah hilang gitu ya. Ada berbagai macam moda-moda transportasi yang sifatnya sophisticated begitu ya. Kita mulai bicara soal EV, bahkan urban air mobility begitu kira-kira. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau kita ganti tolak ukurnya begitu menjadi seberapa adil. Saya kira beberapa riset, beberapa literatur pun bahkan di Indonesia sudah mulai ke arah situ. Is it fair enough? Is it considered as justice begitu, dan kemudian apakah ini berpengaruh nggak ke well-being begitu. Nah, mungkin itu yang ingin saya bahas. Jadi kita bicara masa depan itu bukan lagi soal tidak hanya soal teknologi, tapi bagaimana dengan kita sebagai individu begitu ya. Apakah kita sudah terlayani atau dapat berpindah tempat dengan baik apa tidak begitu. Nah, pola pikirnya atau paradigmanya saya pikir juga sudah bergeser, dan ini juga harus kita pahami bersama bahwa kerangka kerjanya pun sudah bergeser, di mana mobilitas itu adalah alat begitu. Mobilitas itu kan sebetulnya adalah pergerakan aktual ya, yang biasa kita ukur dengan kecepatan, jarak, efisiensi begitu. Sementara aksesibilitas itu adalah potensi seseorang untuk dapat menjangkau apa yang ia butuhkan, bisa kerjaan, fasilitas, layanan begitu. Ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Tori. Bagaimana seseorang dia tinggal di mana itu bisa menjangkau fasilitas-fasilitasnya atau hal-hal yang dia butuhkan dengan secepat mungkin, atau fasilitas yang bisa dia jangkau itu ada banyak gitu sebagian. Dan antara mobilitas dan aksesibilitas itu tidak sama begitu. Bisa saja seseorang itu sangat mobile ya Ibu Bapak, bisa menempuh puluhan kilometer setiap hari begitu. Tapi karena aksesibilitasnya rendah begitu, yang dia dengan puluhan kilometer itu ya cuma sedikit begitu. Nah, implikasinya itu untuk perencanaan tadi kita perlu bergeser dari mobility based planning, dari membangun infrastruktur supaya orang itu bisa berpindah, bisa bergerak, ke accessibility based planning, di mana kita merencanakan supaya semua orang itu bisa menjangkau kebutuhannya begitu. Nah, untuk menginvestigasi seberapa adil aksesibilitas yang sudah terbentuk dengan peningkatan transit yang ada. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada 2 studi yang saya lakukan Ibu Bapak, itu pada skala jaringan dan juga pada skala kawasan atau neighborhood begitu ya. Ya, yang pertama adalah di skala jaringan Ibu Bapak, ini jurnal yang sudah kami terbitkan di International Journal of Urban Sciences tahun lalu, tentang evaluasi aksesibilitas pekerjaan di DKI Jakarta. Kita bicara urban Jabodetabek, tapi mungkin saya fokus dulu ke Jakarta ya. Ini Ibu Bapak, ini gambaran sederhananya begitu, di mana kami mengukur rata-rata jumlah pekerjaan yang bisa dijangkau dalam 41 menit. Itu berdasarkan rata-rata commuting time begitu, dan ini dipecah per moda, ada mobil, sepeda motor, dan angkutan umum. Angkutan umum sendiri kita pakai data GTFS. Lalu kemudian dan per kelompok pendapatan juga. Nah,
ada 3 hal yang menonjol di sini Bu Bapak. Pertama adalah terkait sentralitas spasial. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, di mana zona yang berada di pusat begitu itu menjangkau lebih banyak pekerjaan, sementara wilayah pinggiran sekitarnya itu lebih rendah begitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat yang sepeda motor Ibu Bapak yang warnanya hijau itu, yang sepeda motor justru aksesnya itu yang paling merata antar kelompok pendapatan. Ini sebenarnya kan kita tahu bagaimana kekurangan dari sepeda motor gitu ya, ini ada masalah keselamatan, keberlanjutan gitu, dan regulasi. Dan yang ketiga Ibu Bapak terkait angkutan umum yang gradasi dengan warna biru itu, angkutan umum itu memberi akses yang paling timpang begitu, dan hanya terkonsentrasi di koridor-koridor tertentu. Ini kita bicara Jakarta yang katanya cakupan layanannya itu sudah lebih dari 90% jaringan transportasinya ya. Nah, lalu kemudian kami kuantifikasi begitu. Kami kuantifikasi ada beberapa indeks ketimpangan yang kami gunakan. Ada Gini, ada Palma, ada Theo. Ini salah satunya yang saya tampilkan di sini. Menggunakan koefisien Gini untuk melihat seberapa timpang aksesibilitas yang ada begitu. 0 itu artinya setara begitu, 1 artinya timpang begitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau angka angkutan umum itu 0,42, jadi bahkan 3 kali lipat ketimpangan mobil atau motor gitu. Kalau ini mobil atau motor sekitar 0,11, 0,14 gitu ya. Kalau kita lihat ini kurva Lorenz juga menunjukkan hal yang sama. Garis angkutan umum itu yang melengkung paling jauh begitu ya dari garis kesetaraan begitu. Nah, lalu kemudian kami juga menghitung untuk tidak hanya moda, tetapi juga kelas pendapatan, high income, medium income, low income begitu. Dan di sini yang menariknya Ibu Bapak adalah ada hasil yang agaknya sedikit melawan intuisi ya, di mana ketimpangan itu lebih ditentukan oleh geografi dan moda gitu daripada kelas pendapatan. Jadi sebetulnya kalau dari hasil penelitian ini bukan sekadar soal si kaya versus si miskin begitu ya, tapi juga ada masalah struktur ruang dan jaringan transportasi yang kita kembangkan begitu. Nah, kalau kita coba kaitkan ke isu sekarang, itu sedang hangat ya Ibu Bapak soal peningkatan tarif Trans Jabodetabek. Ini ada data yang disampaikan di Kompas tahun 2022 dan saya pikir juga masih relevan ya saat ini, di mana beban yang paling tinggi itu ada di pinggiran ya. Ini kita bisa lihat berapa persen wilayah yang belum terlayani di Tangerang, Bogor, Depok begitu. Justru di wilayah yang aksesibilitas angkutan umumnya yang sudah paling rendah begitu. Nah, implikasinya adalah jika tarif Trans Jabodetabek itu naik begitu, maka siapa yang menanggung biayanya? Apakah yang rentan itu akan terlindungi atau tidak gitu. Nah, itu bukti yang pertama Ibu Bapak di skala jaringan. Nah, lalu kemudian saya ingin mengaitkan ini ke quality of life begitu. Jadi beberapa tahun lalu ya, sekitar 2 tahun lalu itu kami melakukan survei di 5 wilayah kawasan berbasis transit, di 5 kawasan TOD. Simply karena ya terlepas dari misalnya ada yang mengatakan itu bukan TOD, belum sepenuhnya TOD, terlepas daripada itu kawasan tersebut adalah kawasan yang didukung oleh kualitas transit yang cukup baik begitu jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Oleh karena itu kita melakukan survei di situ. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita bandingkan yang tinggal di kawasan transit dan yang non transit gitu, bagaimana kualitas of life-nya. Jadi kita gunakan kerangka dari WHO begitu, ada beberapa komponen kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan lingkungan yang kita tanyakan gitu. Nah, lalu kemudian hasilnya di sini Ibu Bapak, quality of life di orang yang tinggal di kawasan transit begitu itu memiliki quality of life yang lebih tinggi begitu dibandingkan yang tidak tinggal di kawasan transit gitu kira-kira. Lalu kemudian kalau kita lakukan analisis
simple saja begitu ya, regresi, di mana kalau di kawasan TOD yang paling kuat mendorong quality of life itu adalah kepuasan terhadap fasilitas dan mobilitas gitu. Jadi sebenarnya ini agaknya masuk akal gitu, karena kedekatan ke katakanlah MRT, walkability, mixed use begitu, itu semuanya meningkatkan aksesibilitas. Jadi sejauh ini kita bisa bilang bahwa kalau kata Gen Z sekarang TOD-nya works begitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat lebih dalam Ibu Bapak, tetapi datanya itu menunjukkan bahwa yang cenderung tinggal di kawasan tersebut adalah yang memang sudah mampu, cenderung untuk berpendapatan lebih tinggi dan berpendidikan lebih baik begitu. Jadi di sini kami melihat ada fenomena residential self selection, di mana orang yang memang ingin orang yang ingin misalnya menggunakan angkutan umum lebih cepat sampai ke lokasi di mana dia bekerja gitu, dia bisa memposisikan dirinya karena dia punya kemampuan secara ekonomi yang baik begitu ya di lokasi yang dia inginkan begitu kira-kira. Jadi ada skew sosioekonomi di sini, di mana kawasan TOD itu cenderung menarik penduduk yang lebih mapan. Kelompok yang rentan justru sulit menjangkau hunian di dekat kawasan transit begitu. Nah, kedua, terkait TOD ini juga ada resiko green gentrification gitu. Jadi kalau tanpa kebijakan hunian terjangkau, ini salah satu poin indikator yang tadi disebut Pak Tori juga ya soal hunian terjangkau. TOD itu juga malah bisa memindahkan keuntungan tadi yang memang sudah dalam posisi diuntungkan begitu kira-kira. Dan sebagai ini karena kita di forum IAP ya Ibu Bapak, sebagai planner tentu saja akan jadi pertanyaan, apakah TOD di masa depan itu akan inklusif atau memang ya hanya kita biarkan ketimpangan yang sudah ada begitu. Nah, jadi pertanyaannya ya sini sama seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nadia tadi ya, transportasi itu ada peningkatan jaringan transportasi, tapi untuk siapa? Sama juga dengan pertanyaan TOD itu juga it works gitu ya, tapi pertanyaannya ini bekerja buat siapa gitu. Nah, lalu kemudian Ibu Bapak, kaitannya di sini Ibu Bapak, kedua hal tadi itu akan bertemu di satu benang merah menurut saya, masalah hunian begitu. Hunian ini bisa sebagai sebab, bisa sebagai akibat gitu kira-kira. Kalau kita lihat di sini, ini ada saya yakin mungkin banyak Ibu Bapak yang pernah melihat ini adalah desire line dari pergerakan komuter begitu ya, dan ini sebetulnya memperlihatkan adanya special needs match, orang cenderung tinggal jauh dari tempat bekerjanya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bisa lihat peta di sebelumnya, hunian yang terjangkau itu cenderung ada di pinggiran, jauh dari pusat pekerjaan begitu, dan backlog perumahan di DKI Jakarta ini walaupun tahun 2015 lebih dari satu dekade lalu mungkin tidak banyak perubahan ya, apalagi sekarang dolar naik segala macam, kemungkinan besar kemungkinan lebih buruk itu lebih besar, jadi orang akan terbang ke pinggiran begitu, lalu akan menanggung beban mobilitas yang lebih mahal gitu. Itu kira-kira. Oke. Nah mungkin saya saya izin nambah 1 menit lagi ya. Tadi juga disebutkan apakah kita harus bicara soal isi begitu, tapi sebelum itu Ibu Bapak, kalau kita menyangkut soal masa depan begitu, kita tahu di transportasi itu ada kerangka klasik ya, avoid, shift, improve begitu. Kalau avoid, kita kurangi kebutuhan perjalanan, shift kita alihkan ke moda yang lebih efisien begitu, dan improve kita tingkatkan teknologi kendaraannya. Ketika kita bicara soal future, cenderung kita bicara soal teknologi begitu, EV begitu ya, atau misalnya sekarang itu mulai ada pembicaraan soal apakah perlu ada pajak emisi segala macam begitu ya. EV itu bukan suatu hal yang bisa cepat terjadi ya begitu Ibu Bapak. Elektrifikasi itu ya bisa memperbaiki kualitas udara, tapi tidak otomatis memperbaiki aksesibilitas kelompok yang rentan gitu. Mobil listrik ya tetap mobil gitu, walaupun lebih ramah lingkungan gitu ya, saja ada efeknya ke kemacetan gitu. Untuk mencapai target pembatasan kenaikan suhu rata-rata supaya tidak lebih dari 1,5 derajat, walaupun katanya sudah begitu ya, kota itu perlu mendahulukan kepadatan,
angkutan massal, dan tentunya mobilitas aktif. Jadi avoid dan shift dahulu, baru improve begitu. Kira-kira demikian. Kalau urutannya seperti itu, transisi rendah emisi itu bukan hanya menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan yang inklusif begitu, tapi juga menjadi solusi iklim. Ya, mungkin itu kira-kira, mungkin ini sedikit saja refleksi untuk kita para planner gitu ya. Ketika kita bicara soal equity atau keadilan, maka ia harus dirancang sebagai instrumen perencanaan begitu. Kita bisa, tadi misalnya Pak Tori menyampaikan ada beberapa indikator, mungkin kita bisa tambahkan indikator-indikator aksesibilitas tersebut dalam evaluasi rencana transportasi dan guna lahan begitu. Termasuk kalau kita sekarang bicara soal RTRK Jabodetabek ya, mungkin ada metrik-metrik yang bisa kita gunakan begitu. Dan terakhir, kita lindungi yang memang bebannya berat gitu ya. Ada skema tarif, TOD, transisi emisi begitu yang kita lihat pada komuter-komuter yang memang menanggung beban mobilitas yang lebih tinggi gitu. Mungkin demikian dari saya bisa cukupkan. Saya kembalikan ke Bu Nadia. Terima kasih. Terima kasih Bu Andani. Wah, ini keren banget ya hasil penelitiannya Bu Andani nih. Sangat relevan dengan permasalahan transportasi ya, khususnya di Jakarta ya. Memang sebagai pusat perekonomian gitu ya di Jabodetabek yang besar. Tadi menarik kalau Bu Andani bilang dari mobility base sudah pindah ke accessibility base gitu ya, dari yang penasaran, tapi memang saya setuju sekarang mobilitas itu adalah lebih ke akses gitu ya. Jadi kita mau mengakses fasilitas aktivitas di perkotaan itu tujuannya kemana seperti itu ya. Kemudian tadi quality of life di kawasan TOD ini juga dilema ya, khususnya bagi Gen Z ya, kayaknya pengen tinggal deket kantor tapi nggak bisa tinggal di TOD karena udah mahal ya. Memang dilemanya kawasan-kawasan TOD kita terutama di Jakarta itu juga untuk itu tadi ya, saya setuju dengan kelompok yang bisa mengakses adalah yang mungkin sudah mapan atau berpendapatan tinggi karena value-nya juga sudah tinggi gitu ya di TOD khususnya di Jakarta. Itu mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di sesi diskusi dan tanya jawab ya Bu Andani. Terima kasih sekali lagi, keren banget materinya. Sebelum saya berpindah ke pembicara ketiga, saya mau ingetin teman-teman, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan di kolom chat, atau nanti mau di sesi diskusi langsung ngobrol dengan pembicara juga boleh. Tapi kalau mau chat dari sekarang juga boleh, takut lupa gitu, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan silahkan ya. Oke, selanjutnya pembicara ketiga kita kayaknya udah ready nih, Mas Koko Dilan. Udah siap banget kayaknya. Silakan Mas, waktunya 15 menit langsung saya berikan. Oh, lagi siap banget maksudnya gimana? Oke, anyway, saya coba share ya. Tapi saya excited banget, keren banget tadi pembicara sebelumnya Mbak Andani. Enjoy banget dengar riset-risetnya. Ya, dan itu kayaknya menjawab berapa banyak hal. Coba nih saya coba share screen. Ini sih. Slideshow, yes. Oke, udah terlihat semuanya? Udah kelihatan, Mas. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih IAP telah mengundang saya dalam diskusi malam hari ini. Perkenalkan, saya Koko Dilon. Saat ini selain aktif di IAP dan juga di MTI, di organisasi profesi, juga di Dewan Transportasi Kota Jakarta. Ini mungkin setelah dari Mas Tori, dari Mbak Andani, sepertinya saya nggak akan mengulang data-data fakta maupun apalagi riset-riset yang udah referit ya. Luar biasa. Jadi tapi mungkin saya coba mengarahkan ke arah diskusi policy discussion. Oke, let's see. Oke. Nah, ini tadi saya sengaja ngomongnya Jakarta Plus bukan Jabodetabek. Ada alasannya, nanti mungkin semoga terjawab dalam diskusi kita hari ini. Jadi Jakarta plus Bodetabek ya. Nah, ini beberapa hal mungkin yang saya ingin introdusir dalam diskusi malam ini. Pertama mengenai metropolitanism atau cara pandang yang menyadari bahwa masa depan kota-kota besar itu memang harus dikelola secara lintas wilayah, nggak bisa sektoral, nggak bisa dengan batas administrasi semata. Nah, ini
ya karena itu tadi ya, nanti kita bisa berdebat kalau dibilang agak provokatif ya nggak apa-apa lah, bahwa ya apakah benar nggak sih Jakarta itu butuh Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau justru sebaliknya ya. Kalau misalnya teman-teman termasuk misalnya teman-teman komuter misalnya bisa afford rumah di dalam kota Jakarta, sehingga jarak tempuhnya pendek gitu, apa iya Jakarta yang butuh Bodetabek, bukan Bodetabek yang butuh Jakarta? Kan problemnya karena yang tadinya mau tinggal di Jakarta nggak muat aja Jakartanya, jadi Jakarta udah penuh atau udah mahal. Nah, jadi Jabodetabek ini apakah Jakarta yang diperluas? Nah, siapa yang mendukung siapa sebenarnya? Nah, jadi ini mungkin nanti buat Mas Raka yang sekarang lagi masih aktif di sebagai penyusun tata ruang, produk-produk tata ruang di Kementerian ATR, kadang-kadang masih ngomong jargon-jargon kota inti, penyangga, seakan-akan ada yang dilayani, ada yang melayani gitu ya. Apa berkaitan seperti apa, lalu apakah ada hierarkinya, apakah semuanya dianggap sama rata gitu. Tentunya planologi seperti tadi sering disebut Mas Tori di awal, yaitu ilmu yang bermazhab juga gitu ya. Ini dalam diskusi kita bisa sekaligus berkenalan atau berdiskusi antar mazhab-mazhab yang ada. Oke. Nah terus Global City. Nah ini apa nih? Barang apa lagi ini? Emang ada sih produk normatifnya ada ya? Apakah ini sekedar branding atau karena kita hosting kegiatan skala internasional, jadinya sekarang Jakarta juga punya maraton gitu ya, baru aja kemarin. Nggak mau kalah sama Berlin, Sydney, New York, Tokyo gitu. Apakah karena kita hosting konser jadi tujuan disantroni oleh performer skala dunia, ya saingan sama Singapura gitu. Dan tentunya itu tadi karena saya ngomong Singapura ada dalam sebagai simpul global atau global, mungkin ada tapi kantor dan usaha dan transportasi dan hub finansial. Dan ini bukan artinya orang Indonesia ya cuma bisa istilahnya punya kantor di atau cuma bisa punya financial headquarters di Jakarta. Enggak juga ya, mereka ya yang berinvestasi atau punya kepentingan finansial di Singapura ya bukan hanya warga negara Singapura tapi orang Indonesia. Poinnya adalah ya untuk menjadi lebih global memang kadang-kadang mesti naik dari hierarki tersebut ya, bukan. Nah ini saya kira maksudnya Jakarta ini adalah ya sebagai kota global adalah ya gerbang Indonesia ke dunia dan juga sebaliknya. Ya ketika dari ada brand-brand dunia atau perusahaan dunia ingin atau lembaga-lembaga internasional ya yang ingin bekerja sama dengan entitas-entitas Indonesia ya mereka masuknya lewat Jakarta. Nah ternyata ada Global City Index ya oleh Kearney. Ini kita membaik ya peringkatnya dari peringkat 74 ke peringkat 71, itu menurut studi mereka, dan harapannya adalah top 20 ya pada tahun 2045. Nah lalu bagaimana dengan kadang-kadang masih aja munculkan tapi kan bagaimana dengan status ibu kota, Jakarta bukan ibu kota lagi. Ya kalau lihat dari kota indeks ya emangnya kenapa? New York, Shanghai, Los Angeles, Chicago itu bukan ibu kota apa-apa ya. Bahkan Los Angeles ibu kota California aja enggak, itu Mas Tori tahu persis. Jadi nggak usah stop lah bicara soal Jakarta bukan lagi ibu kota, nanti ibu kotanya di sini. So what? Ya, New York juga bukan ibu kota kok, Shanghai bukan, Los Angeles bukan, ya kan? Tapi toh masih masuk 10 besar kota dunia. Ini saya ngomong 10 aja, nggak usah 20. Mungkin Sydney juga ada di situ. Oke. Next. Nah itu tadi beberapa diskusi, saya nggak mau mengulangi, tapi mungkin antara kalaupun ada policy trade-off ya, inklusivitas atau versus efisiensi, ini menjawab ini Jakarta untuk siapa. Dan masih aja kadang-kadang ngomong nih gimana pemerataan daerah, ketimpangan antar daerah.
Nah sebenarnya yang perlu apa sih pemerataan antar daerah ya, dari Sabang sampai Merauke itu tingkat pembangunan sama gitu ya, atau kesempatan setiap warga negara Indonesia itu sama, kesempatan untuk menerima manfaat pembangunan. Ini kadang-kadang ya namanya juga ilmu bermazhab, jawabannya pun juga bermazhab ya. Nah itu berikutnya soal affordability, auto dependency dan transit subsidi ini saya kira tadi Mbak Dani juga sudah sampaikan ya. Kalau inklusif artinya kan akses ke dari masing-masing titik yang di mana masyarakat Jakarta tinggal ke employment ya, ke peluang kerja tuh setara. Ini saya kira studi-studi dari teman-teman UCLA mengenai Los Angeles juga kurang lebih menghasilkan hal yang sama ya. Oh ya ternyata jangan-jangan kalau mau bergantung pada transit atau public transportation itu nggak jelas nggak akan se-fleksibel nggak akan job market apa ya misalnya kesempatan kerjanya nggak akan lebih bagus dari yang udah punya mobil sendiri atau punya, kalau dalam konteks Indonesia punya sepeda roda 2. Bahkan apalagi kalau konteksnya Indonesia, Jakarta khususnya dalam diskusi malam hari ini, udah punya roda 2, udah punya sepeda motor, udah punya handphone, udah bisa jadi pengusaha ya Gojek maksudnya. Poinnya adalah itu udah akses ke income stream ya, revenue ya, udah bisa dapat penghasilan. Masalah penghasilannya tinggi apa rendah is a different issue, different topic. Itu masalah menurut saya nggak harus dibahas oleh kita orang transport, tapi juga ya masalah distorsi di pasar tenaga kerja juga. Nah terakhir juga transit subsidi ya. Saya kira saya nggak mau memungkiri bahwa kalau kenaikan Trans Jabodetabek atau tarif Transjakarta ya pasti ada yang berdampak gitu ya. Di lain sisi juga kalau disubsidi artinya subsidi itu kan berasal dari APBD juga, artinya ada dana APBD yang mungkin harusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor lain atau jadinya terserap dibuat transport. Nah ini adalah pertanyaan kebijakan ya, policy questions yang sekali lagi dijawab dan perlu dijawab dan juga ya bermazhab juga. Selain itu urban design yang inklusif dan visual communication ini kadang-kadang kayak kita nggak mungkin ya menerjemahkan sebagai konsep kalau Jakarta sebagai kota global gitu. Untuk siapa nih? Apakah untuk pendatang? Maksudnya pendatang dari luar negeri juga ya, bukan hanya pendatang dari luar kota. Kalau kita ngomong global city gitu ya, teman-teman yang warga negara asing itu juga kalau misalnya lalu lalang di Jakarta gitu, mereka bisa nggak untuk naik Transjakarta, naik MRT gitu tanpa nyasar, ngerti gitu, oh masuknya lewat sini, exit tuh maksudnya keluar ini dengan bahasa-bahasa komunikasi visual. Petanya juga apakah mudah dibaca, ada peta dan transit lainnya mudah dibaca. Nah, itu saya kira ya kalau mau jadi kota global nggak bisa cuma kalau zaman dulu mungkin ya udah nanti kalau nggak tahu tanya aja, semua orang bisa ditanya kok ya, itu bukan kota global namanya. Ya harusnya bukan seperti itu ya, solusinya bukan silakan bertanya gitu. Ya harusnya bisa dengan mudah mendapatkan informasi-informasi tersebut, termasuk juga di apps-nya. Apakah harus setiap turis yang masuk ke Jakarta itu harus download semua apps dulu? Kenapa nggak ada API ke Google yang memang faktanya udah dipakai oleh banyak orang? Nah terakhir mengenai universal design, saya kira ini mengenai inklusivitas juga untuk teman-teman difabel. Sebenarnya ada satu hal lagi ya, itu kekerasan seksual di atas public transport. Soalnya kalau saya bukan bilang ini hal yang yang mungkin masih tinggi ya problemnya. Saya ngelihat saya takutnya ini sebenarnya ada fenomena gunung es di mana yang kasus-kasus kekerasan seksual yang timbul atau dilaporkan ini sebenarnya ya lebih banyak lagi yang nggak terjadi, terus tiba-tiba ya udah para korban ya besoknya udah nggak naik angkutan umum lagi aja gitu. Jadi sebenarnya ada masalah inklusivitas juga di situ yang luput ya, ketika apakah dari penegak hukum juga mungkin kalau ada laporan mengenai kejadian atau insiden kekerasan seksual, bilang oh mana buktinya, mau nggak dia meneruskan secara hukum atau memproses secara hukum. Ini saya kira hal-hal yang saya harap mungkin nggak jadi topik khusus pada malam hari, tapi kalau bisa ada
kesempatannya untuk membahas juga, karena ini masalah inklusivitas. Nah, lalu budaya global dan versus lokal. Nah, ini ada bahasa Jaksel ya. Kalau di Singapura Singlish ini sekarang kayak Jaksel English gitu ya. Nah, ini artinya budaya global atau global city ini untuk siapa? Apakah globalisasi ini, global city hanya menempatkan Indonesia sebagai konsumen ya? Dan apakah kita mau berubah? Nah, ini ada zona nyaman dan keberpihakan. Ini maksud saya gini, ini ada beberapa hal, misalnya mengenai investasi di transportasi umum ya, KRL misalnya versus jalan tol yang udah berlapis-lapis ya, untuk menjadi kota yang pro transport ya, memang ada zona nyaman yang harus di challenge gitu ya, yaitu kenyamanan menggunakan kendaraan pribadi sih. Ya, dan ini tentunya adalah harus dijawab dengan bahasa keberpihakan. Ya, saya kira benar. Kita mau invest di jalan tol lebih banyak atau rail base, itu masalah keberpihakan. TOD, densifikasi, landed versus landed housing. Nah, ini bagaimana kita memecah saturasi di dalam kota ya, congestion, maksudnya kemacetan dan juga overcrowding. Ini saya kira, tapi solusi-solusi desainnya sekarang makin lama makin bagus juga ya. Dan ini kan kita juga kadang-kadang landed housing itu makin banyak ya, artinya ya sprawling gitu ya. Nah, apakah nggak lebih baik kita solusi-solusi kreatif kita arahkan ke bagaimana supaya kepadatan tinggi itu lebih manageable, lebih manusiawi ya, beban lingkungannya juga bisa merata. Nah, kalau soal harga tentunya ya ada perlu diskusi tersendiri. Nah, ini sekarang Jakarta ini kota inti, lalu gimana dengan fiskal daerah ya, tanggung renteng fiskal daerah daerah penyangga. Nah, ini apakah Trans Jabodetabek misalnya, saya kira jadi saya bukan membentur-benturkan oleh kepala daerah ya, mereka memang political personality, ada social media presence juga, dan ya kalau di social media distorsinya masih lebih besar ya, soalnya distorsinya diamplifikasi lah di situ. Tapi poinnya kan kalau kita berpikir mengenai manajemen daerah, nah ini pengguna atau beneficiary dari Trans Jabodetabek ini kan ya bukan hanya yang berKTP DKI juga gitu ya. Saya sih nggak mau jadi kota itu jadi kayak dibikin pagar gitu ya, jadi yang boleh naik Transjakartanya KTP DKI ini, saya kira malah kemunduran itu. Tapi ya justru solusi baginya gimana caranya supaya ada semacam kontribusi lah dari daerah penyangga ke layanan-layanan yang saat ini masih dibebankan sepenuhnya ke APBD Pemprov DKI. Oke. Satu lagi. Nah, mengenai tata ruang, saya kira kita boleh aja ngomongin tata ruang ya secara makro gitu ya, 1:20.000 ya, atau 25.000, saya lupa persisnya. Tapi kita perlu juga akan ngomong masalah detail, karena ini ketika kita ngomong inklusivitas, pedestrian friendly dan segala macam, ya kita harus ngomong perencanaan di skala manusia gitu ya, bukan skala 1:50.000 atau 20.000 saja gitu ya. Benar, secara strategi kita perlu mikirkan, tapi juga at the end of the day ya pengguna angkutan umum ini harus juga bisa, karena saya selalu bilang gini kalau di rapat-rapat Dewan Transportasi Kota Jakarta ya, karena nggak semua orang itu rumahnya dan kantornya itu di atas stasiun kereta api, maka ya fasilitas pejalan kaki dan first mile last mile itu harus bagus gitu ya. Jadi jangan berhenti di udah ada kok layanan angkutan umum, tapi ya yang detail-detail seperti bagaimana kualitas pedestrian ternyata sangat mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki dan pejalan kaki, dan mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi. Saya bahkan dari awal ketika ngomongin soal pedestrian ya, sering di-challenge gitu, orang Indonesia malas jalan kaki. Saya bilang itu bohong. Orang Indonesia kalau di Singapura, kalau di Belanda jalan kaki kok. Ya bedanya ya, fasilitasnya kita mengundang untuk jalan kaki atau memaksa untuk jalan kaki itu itulah pentingnya urban design juga ya. Nah, lalu mungkin perlu juga kita ngomongin kelembagaan. Nah, apakah cukup ngomongin kelembagaan tapi nggak ada konsekuensi fiskalnya, nggak ada fiskalisasi? Apakah cuma kita butuh
bla 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 bla, terus ujung-ujung solusinya oke, perlu badan pengelola sekian di bawah kementerian. Ini apa nih? Balik lagi sentralisasi, solusi-solusi apa yang sifatnya komando. Sorry ya kalau agak baper, cuma ya apakah kenapa nggak ngomongin inti masalahnya, bahwa kita bisa ngelihat masalahnya itu adalah spillover effect ya, adalah ketika pembangunan di satu daerah itu membebani daerah lain dalam hal lingkungan ya, misalnya, dan juga ya ini pergerakan mobilitas dari warga daerah penyangga itu dalam tanda kutip yang membebani layanan di kota inti. Nah, ini ada belum lagi masalah congestion ya, karena kenapa ada kegagalan pasar di pasar transportasi. Selalu subsidi BBM jelas membuat penggunaan kendaraan pribadi makin murah per kepala ya. Sedangkan ya itu dia, kalau ketika angkutan subsidi mau naik angkutan mau naik, itu selalu lupa bahwa ya sebenarnya itu udah murah banget gitu ya. Sedangkan kalau BBM naik tuh kayaknya ya ini juga ya, tapi kadang-kadang lupa bahwa ada masalah kegagalan pasar sini. Belum lagi kalau kita ngomong parkir ya, parkir itu basically kan parkir itu apa? Nyewa ruang kan. Ya kalau nyewa ruang, kenapa parkir di pinggir kota sama di pusat kota harganya sama? Ke ruangnya harganya beda, tanahnya harganya beda. Nah, berarti kan ada subsidi implisit, dan ini adalah apakah di kegagalan government failure, planning failure. Nah, kenapa hal-hal tersebut nggak juga dibahas gitu ya? Kenapa cuma kelembagaan ada organigram baru, ada struktur gitu. Coba deh kita belajar dari apa yang what works, what didn't work ya sebelum-sebelumnya. Kita harus ada wisdomnya loh, iterasi sebelum. Next mengenai housing, saya kira bukan hanya fungsi produksi, tapi juga banyak sisinya, termasuk investasi. Jadi, nah itu tadi itu menjawab ya, kita ini mungkin kenapa ada distorsi di pasar perumahan, mungkin karena ya itu tadi nggak ada supply social housing ya, jadinya semuanya tuh ada spekulasi kan. Ada juga mungkin ketimpangan di pasar housing, di mana ya satu orang bisa punya beberapa properti gitu, sedangkan ada juga yang sama sekali nggak punya. Nah ini mungkin social housing nggak usah jauh-jauh ke Eropa, misalnya Singapura juga ada contoh yang sangat baik ya, sebenarnya cukup dekat juga dari kita. Nah, tapi memang pasti solusinya adalah solusi hidup bertingkat. Nah, transport ini kan juga muncul, saya kira pengalaman kita sehari-hari ya, ketika housing sama job itu mismatch ya. Kalau saya ada istilahnya di literatur housing ya, housing balance mismatch atau gimana gitu ya. Nah, sehingga muncul ya transportasi, kebutuhan transportasi, dan ini kan kalau bisa kita pikir adalah biaya transaksi ya. Maksudnya ketika seseorang berpindah dari rumah ke kantor untuk bertransaksi di pasar tenaga kerja, ya biaya transaksinya kan adalah biaya transportasi tersebut. Artinya apa? Ketika kita memahami bahwa transportasi ini adalah biaya transaksi, bukan lagi derived demand. Menurut saya coba kita ngomongin biaya transaksi supaya kita paham bahwa less is better gitu, karena makin sedikit biaya transaksi itu sesuatu yang harus kita minimize ya, kita minimisasi. Apa saja yang kita minimisasi, atau ruang, energi. Nah itu tentu saja tadi saya sepakat banget, kendaraan listrik tetap kendaraan gitu ya, tetap mobil listrik gitu ya, mobil listrik tetap mobil gitu ya. Tapi sekurang-kurangnya mungkin intensitas energinya, tailpipe emissionnya, mungkin juga jejak karbonnya mungkin bisa lebih rendah, tergantung apakah kita memproduksi listrik dengan sumber daya waktu tempuh, dan juga ini semua adalah sumber daya terbatas yang tentu ada biayanya. Oke, tadi saya udah sampaikan atau dependensi, boros ruang jalan, boros parkir, dan ini bertolak belakang dengan paham-paham inklusivitas. Nah, jadi memang solusinya sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari high quality transport infrastructure. Ini mau metropolitan, mau dibilang global city, mau dibilang ibu kota, apapun labelnya, yang namanya high quality transport infrastructure itu hampir nggak ada alternatifnya ya. Nah, tapi semua tahu ini tuh mahal, artinya nggak affordable. Nah, bagaimana dengan cost terhadap user dan juga non-user cost? Non-user cost ini basically subsidi maksudnya ya. Nah,
dibahas dengan antara Jakarta dan pemerintah atau dengan pemerintah pusat atas nama wilayah penyangga, bagaimana juga dengan land value capture ya. Jadi artinya membebankan kualitas infrastruktur itu ke pihak-pihak yang menikmati kenaikan harga lahan, ya mungkin developer ya di sini. Jadi sekali lagi ya, subsidi itu basically itu nggak gratis ya. Ada opportunity cost-nya. Artinya Rp1 yang dipakai buat subsidi transportasi, ya itu adalah Rp1 yang nggak bisa dipakai misalnya buat ya program kesehatan atau program lainnya. Nah, tapi dalam sini sebelum saya akhiri mungkin catatannya gini, ya kalau misalnya ada studi LPM FEUI menyebutkan bahwa subsidi ke Transjakarta waktu itu, ya di studi Transjakarta bukan LRT, mungkin hasilnya sama atau mungkin justru bagus, yaitu ada multiplier efeknya. Dan juga kalau kita lihat hanya Pemprov DKI ya masih sisa ya, misalnya kalau subsidi Transjakarta itu sekian, nggak nyampe 5 triliun saya lupa, tapi silpanya itu 7 triliun. Berarti apa, sisa dari anggaran Pemprov DKI itu bisa mendanai 1 kabupaten misalnya. Ya, ya artinya kan sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau artinya sebenarnya Pemprov DKI juga misalnya dari segi postur anggaran mungkin sebenarnya masih bisa mensubsidi, tapi ya dan catatan artinya mungkin pertumbuhan dari kualitas sistemnya itu karena udah 20 tahun nggak naik tarifnya, jadinya mungkin akan terhambat. Mungkin itu yang ingin bisa saya sampaikan sebagai sedikit menanggapi dua pembicara sebelumnya yang sudah menyampaikan data-data keras. Jadi saya mencoba mengulangi atau menampilkan data-data tandingan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, waktunya saya kembalikan ke Mbak Nadia. Terima kasih Mas Koko. Nah, kalau ini Mas Koko melemparkan masalah dan isu dari transportasi dan perkotaan ya. Tapi mungkin bagus nih ya, bisa jadi bahan nih buat pembicara kita selanjutnya yang masuk ke dalam tim revisi RTR KSN Jabodetabek Punjur ya. Makasih Mas Koko atas bahan-bahan pemikirannya sebagai bekal kita ntar buat diskusi ini. Banyak sekali ya memang problem-problem transportasi dan tata ruang di perkotaan kita itu sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak ya. Jadi nggak cuma pemerintah aja atau swasta aja, tapi semua terlibat di dalamnya. Oke, mungkin saya invite dulu pembicara selanjutnya, Mas Raka. Oh, sudah berganti layar dia. Selamat malam Mas Raka, halo. Malam Bu Nadia. Nah, ya ini menarik ya, dari 3 pembicara tadi itu mereka saling melihat isu urban mobility dari berbagai angle gitu ya. Dan terakhir Mas Koko nih menyampaikan banyak sekali ya isu-isu perkotaan yang bisa jadi bahan diskusi. Tapi kayaknya Mas Raka juga akan dapat banyak bahan nih untuk sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam revisi RTR KSN Jabodetabek Punjur ya kan. Makin gede nih ada punjurnya, Jabodetabek aja udah susah ya, apalagi ada punjurnya gitu. Nah, mungkin kita dengerin dulu nih apa yang mau disampaikan oleh Mas Raka terkait topik kita pada malam hari ini. Silakan Mas Raka, waktunya 15 menit ya. Ya, baik Bu Moderator, Bu Nadia, Mbak Nadia, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, para nasum ya, Mas Koko nih teman Padel saya nih. Udah berapa minggu absen gitu. Kemudian Bu Andani ya, Mbak Andani yang aku tembak nih minggu lalu untuk bisa sharing di sini, dan juga Pak Tori sudah sering dengar namanya tuh baru bisa ketemu sekarang, salam kenal sekali lagi. Kemudian para senior ya, saya lihat di kolom chat ada Mas Irul, ada Pak Argat Deni, ada Pak Eka Maji dan rekan-rekan yang lainnya. Senang bisa ketemu lagi. Ini malam 1 Muharram ya, tahun baru Islam ya, tapi besoknya libur gitu, tapi Bapak Ibu masih mau di sinilah buat bareng-bareng kita sharing sehingga saya perlu apresiasi. Nah, betul saya dicolek sama Bu Nadia ya, saya sedang membantu rekan-rekan di Kementerian BPN, tepatnya Bu Nuke ya, Bu Diren Taru, begitu menyusun RTR KSN Jabodetabek Punjur, masih berproses, baru bulan ketiga. Kalau di proyek kan ada FGD ya, jadi ini FGD nih. FGD gratisan lagi, aduh. Nah, saya traktir Mas Koko. Oh, bener kan? Bahannya mengingatkan. Gitu.
Tapi ini teman-teman Bapak Ibu ya, saya melihatnya bahwa ini adalah bagian dari transparansi ya dan akuntabilitas dalam planning proses begitu ya. Artinya kalau kita bikin planning itu tidak ada yang ditutup-tutupi, bukan rahasia negara, feel free saja begitu ya untuk bisa membagi hal-hal yang memang sudah perlu bisa dibagi begitu. Kemudian juga ini bagian dari stakeholder engagement ya. Dan juga social safeguard ya, kalau tadi Bu Andani sampaikan terkait dengan kita merencana untuk siapa begitu ya, maka saya pikir hal yang baik ya kalau sebuah planning proses bisa disampaikan seperti ini gitu di forum yang akademik seperti ini gitu. Dan juga hal ini bagian dari gelar karya Bapak Ibu ya, kalau teman-teman arsitek sangat biasa ya sharing sedang menyusun apa, sedang mendesain apa, atau sudah selesai mengerjakan apa gitu ya. Kalau di teman-teman planning sepertinya kultur itu, budaya itu belum banyak, belum masif, maka ya kita coba mulai saja begitu ya. Di era IAP-nya Mas Dimas ini harapannya makin banyak para planner yang mau untuk membagi apa yang sedang dikerjakan begitu. Bapak Ibu menginfokan tentu kalau di proyek kami kerja dalam tim, saya mengajak nih bawa bala bantuan nih. Malam ini ada Bu Agnia ya, Mbak Agnia, beliau transport investigator kami. Saya akan minta tolong dia nih nanti di awal untuk menjelaskan data yang sifatnya lebih teknikal begitu. Kemudian saya akan melengkapi untuk irisan ya atau pertampalan dengan konteks spatial planning gitu. Saya beri waktu seperempat jam, udah pakai 5 menit, masih ada 10 menit begitu ya. Mbak Agnia boleh. Sudah ada orangnya di sini? Halo? Sudah ya? Ya, para Kak. Nah, saya kasih waktu dirimu 7-8 menit begitu untuk bicara mengenai data, evidence. Nanti saya akan coba lengkapi untuk konteks planningnya gitu. Boleh ya, begitu ya, Bu Moderator? Boleh dong, silahkan. Silakan Bu Agnia, waktu dan tempat, dipersilakan. Ya, baik Bapak dan Ibu, apa sudah terdengar jelas suara saya? Sudah, Mbak. Silakan. Oke. Baik. Ya, di sini saya dimandatkan oleh Paraka untuk menyampaikan beberapa data awal gitu ya untuk transformasi mobilitas Jabodetabek Punjur menuju kota kelas dunia. Lalu di sini ada outline-nya yang mungkin nanti dibagi dua antara saya dengan Bapak Raka. Itu terus untuk yang pertama ada status transportasi Jabodetabek Punjur. Nah, yang pertama ini karena kami berangkat dari rencana tata ruang, yaitu ada struktur ruang untuk prasarana jaringan jalan, di mana jaringan jalan ini terbagi atas 44 jaringan arteri primer, 32 jaringan kolektor primer, dan 43 jaringan bebas hambatan, di mana kemantapan jalan sudah 96%, lalu rata-rata di 9,24 meter. Rata-rata VCR-nya itu di 0,8, di mana jam sibuknya untuk pagi 1 jam dan sore itu ada di 2 jam. Relevant road-nya di sini itu adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara kota inti dengan kota penyangga gitu, sehingga yang menjadi fokus gitu atau menjadi tulang punggung gitu ya untuk arus distribusi barang maupun pergerakan orang dari kota penyangga ke kota inti. Lalu di sini ada jaringan simpul di mana terbagi gitu, yang paling banyak itu ada stasiun KA perkotaan yaitu 136 stasiun, terus juga ada bandara umumnya 3, lalu pelabuhan utamanya 2 gitu. Itu adalah simpul-simpul yang paling berpengaruh terhadap Jabodetabek Punjur, di mana perkembangan moda transportasi pelabuhan Tanjung Priuk itu di pelabuhan utamanya untuk barang sendiri itu sangat menunjukkan signifikan gitu pertumbuhannya, di mana baik bulan ke bulan maupun tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Namun untuk penumpang itu dari bulan ke bulannya menurun, tapi untuk tahun ke tahunnya tetap meningkat. Mungkin di Pelabuhan Tanjung Priuk juga ada pelabuhan penyeberangan di mana digunakan untuk orang-orang itu mudik gitu ya.
Lalu di sini jumlah barang yang dimuat di Bandara Soekarno-Hatta itu didominasi ternyata oleh pergerakan atau distribusi domestik dibanding distribusi ke internasional. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya internasional untuk pergerakan barang itu masih menggunakan Tanjung Priok. Lalu kemudian ada jaringan prasarana transportasi umum massal, di sini didominasi oleh penyelenggaranya memang masih di kota inti yaitu Jakarta, namun tulang punggungnya berada di KRL Komuter Line di mana 9.500-an penumpang per hari, dan tulang punggung yang keduanya BRT bis yaitu BRT non BRT di mana mencapai 500 penumpang per hari. Lalu di sini benang kusut kemacetan yang tak kunjung terurai, di mana bangkitan pergerakannya itu karena tadi ada pelabuhan utama Tanjung Priok, lalu ada sebaran kawasan industri di mana untuk Bekasi dan Karawang itu yang paling utama gitu dominasi barang-barang yang masuk ke Tanjung Priok itu sebanyak 70%. Kemudian di Tangerang 20% dan kawasan industri di selatan Kabupaten Bogor itu 10%. Jabodetabek sendiri terdiri dari 14 kota kabupaten di mana PM-nya sangat tinggi 79,1 gitu. Terus terdapat 18 sebaran kawasan CBD dan 4 KSPN. Sektor unggulannya ada industri pengolahan, perdagangan besar, dan informasi serta komunikasi. Di sini ada besaran jarak tempuh yang kami pakai dari Meta Mobility Analyzer, di mana kalau misalnya berdasarkan data komuter lain itu ada 75 pergerakan pada tahun 2023, namun dominasi pola komuter ini dari jarak 10 sampai 100 km itu yang paling tingginya itu di Kota Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan, di mana 1,1 itu menggunakan Transjakarta dan 950.000 menggunakan KRL gitu. Dan masih terfokus di Jakarta. Untuk weekend ini hampir sama gitu, karena tadi ya masih pergerakannya didukung oleh jaringan jalan yang memang jadi masih sangat interaksinya sangat lumayan gitu antara kota inti ke kota penyangga. Lalu di sini ada sintetik OD juga yang kami gunakan dari Meta Mobility, di mana higher cross regional movement-nya itu Kota Bogor ke Kabupaten Bogor yang paling besar. Lalu ada Jakarta Pusat ke Jakarta Utara dan Kota Bekasi ke Jakarta Timur. Di sini menunjukkan juga bahwasannya ada kawasan industri di sekitar kota-kota cross regional tadi gitu, sehingga menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain siang hari itu penduduk berada di Jakarta sebagai aktivitas harian. Namun interzonal movement-nya di mana Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kota Bogor itu memiliki pusat-pusat pertumbuhan sehingga mampu menyerap tenaga kerja setempat. Jadi tidak ada. Jadi untuk cross regionalnya sangat kecil gitu. Data ini juga relevan dengan data dari BPS dan KAI DOP1 sebagai estimasi komuter gitu. Lalu untuk moda yang digunakan masih didominasi 80% oleh kendaraan bermotor, di mana kepemilikan kendaraan bermotor di Metropolitan Jabodetabek juga untuk motor sendiri mencapai 19,8 juta gitu pada tahun 2025. Ya, ini sangat belum bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum gitu. Dan juga ditambah dari presentase jarak berjalan kaki ke tempat tinggal itu masih rata-ratanya di atas 1 km. Dan dari data mode share juga bahwasannya untuk perjalanan yang kurang dari 10 menit itu rata-rata belum banyak pilihan moda transportasinya, sehingga modal share angkutan publik di Jakarta itu baru 23,7% di tahun 2025 gitu. Jadi masih minim sekali. Lalu kemudian
Di sini ada level of service jalan, di mana level of service jalan ini yang tadi data relevan roadnya itu kami hitung gitu, kapasitasnya untuk 61% data-data yang dihitung itu sudah dalam kondisi macet berat, sehingga jalan-jalan seperti Otista, Tangerang, Lenteng Agung, dan Mogot, Ciputat Bogor, Bogor Ciawi, Dermaga, Lewiliang itu sangat padat gitu ya, dan sudah macet berat, sehingga ini perlu intervensi. Lalu ada coverage area dari transportasi umum, di mana kami mencoba gitu menghitung dari area build up-nya gitu, bahwasannya kalau di kota penyangga itu masih sekitar 30 hingga 40% yang terlayani angkutan umum. Dan angkutan umum ini berbasis rel dan berbasis bis, yang dimana masih menggunakan jalan tol, juga masih berdampingan dengan pergerakan logistik. Dan di sini ada kemacetan beserta dampaknya. Dampaknya ada rupiah untuk Jabodetabek mencapai 100 triliun, dan untuk kematian itu mencapai 6,7 juta per tahun, di mana 8.000 kecelakaan juga terjadi per tahunnya. Untuk level kemacetan, Jakarta juga cukup tinggi, namun belum setinggi kawasan metropolitan lainnya yang berada di Indonesia, yaitu 48,3, dan waktu yang hilang mencapai 125 jam per tahun. Rata-rata kecepatan tol juga masih 50,4 km per jam, di mana untuk pergerakan di jalan tol aja maksimal kecepatannya 60, sehingga ini masih belum layak gitu. Lalu peringkat ke-24 Jakarta ini pada tahun 2025 untuk kota-kota metropolitan. Selanjutnya Pak Raka. Ya, baik Bu Agni, aku akan teruskan ya. Kalau kita bicara mengenai data yang lebih engineering begitu di sektor transportasi, maka saya akan coba ya untuk sandingkan begitu dengan aspek land use. Ini menyambung ya, disampaikan tadi oleh Pak Tori, oleh Mbak Andani begitu, bahwa ya memang melihat masalah transportasi tidak bisa silo begitu ya, tapi harus melihat aspek kegiatannya begitu. Next. Saya dibantu ya Mbak Agnia ya. Nah Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, di sini ada peta ZNT gitu, zona merah tanah, semakin ke tengah kota semakin merah, semakin ke periferi ya, semakin ke pinggiran semakin hijau begitu. Artinya apa? Ketika ada kebutuhan perumahan, ada backlog perumahan, kemudian tidak diatur mengenai penyediaannya, maka secara alami ya Bapak Ibu ya, orang akan mencari hunian yang bisa mereka jangkau begitu, di mana yang bisa jangkau tentu ya yang warnanya semakin hijau ya, atau semakin kuning begitu. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu dengan urban sprawl ya, yang terjadi di semua kota di Indonesia begitu, tidak hanya Jakarta saja. Yang menyebabkan, saya nyambung ya dengan disampaikan oleh Bu Andani mengenai spatial mismatch begitu. Jadi ya seperti ini. Next, kemudian kita bisa lihat juga beberapa area dari tahun 2001 seperti apa, kemudian 2010 dan sekarang 2021 area terbangunnya sangat lebih luas dalam 20 tahun terakhir. Nah, apakah ini kemudian sejalan dengan penyediaan transportasi publik? Rasanya kok tidak ya. Next. Ini data yang lain yang kami juga temukan tadi, data backlog perumahan masih besar. Sementara ya Bapak Ibu ya, itu ya data yang di kiri bawah itu terkait dengan penyediaan rusun, di mana jumlah rusun masih sangat terbatas yang bisa disediakan oleh pemerintah pusat. Saya tahu dan Pemda ya, saya pikir Pemprov DKI sangat masif ya menyediakan rusun, tapi ya memang dibandingkan dengan backlog perumahannya masih sangat jauh begitu. Kemudian kita bisa lihat data yang di kanan bawah itu terkait dengan segmentasi pasar. Kita bisa lihat jumlah rumah yang pembelinya paling besar itu di rentang harga 500 sampai 1 miliar begitu ya, kelas menengah begitu ya, semoga saya nggak salah pakai definisinya begitu. Nah tadi mereka ya mampunya membeli rumah di tempat yang zona nilai tanahnya cenderung tidak tinggi, yang ada di pinggiran membebani ya. Tadi menarik ya Mas Mafo sampaikan, sebenarnya apa sih penyangga, apa sih inti begitu ya, siapa mendukung siapa begitu, tapi kira-kira data yang kami berhasil temukan sejauh ini seperti ini begitu.
Next, kemudian temuan lain juga terkait dengan integrasi transport. Ini hal yang sudah sangat baik. Saya sempat diskusi ya dengan beberapa teman begitu, dengan Mas Zandi, salah satu teman baik saya gitu ya, menyampaikan kalau saya pikir banyak ya apresiasi terhadap transportasi publik di Jakarta, sangat memudahkan. Saya juga pengguna ya. Saya tiap hari naik Transjak begitu dari ujung ya, first mile last mile sampai Mas Koko ya, walaupun first mile-nya masih pakai Gojek juga sih gitu ya, menuju ke Park and Ride Ragunan gitu, kemudian naik Transjak sampai ke Sudirman, kemudian jalan kaki ya baru ke tempat saya beraktivitas lah, seperti itu. Namun itu menjadi tulang punggung mobility yang sudah sangat baik dan tentu perlu ditingkatkan. Next, yang menarik Bapak Ibu tadi ya, kalau kita bicara terkait dengan integrasi di skala yang makro dan juga di skala yang mikro begitu, kita bisa lihat bahwa belum terhubung ya antara cita-cita kita untuk membuat TOD mungkin belum sepenuhnya terlaksana gitu. Istilah orang-orang masih TAD ya, Transport Adjacent Development gitu, di sekitarnya development aja transportnya gitu, bukan oriented transit gitu ya. Nah, kita bisa lihat contohnya di Manggarai ya, Bapak Ibu, contoh yang sangat baik, akan menjadi hub yang besar di masa mendatang kalau LRT sudah jadi. Nah, kita bisa lihat salah satunya ada Rusun Pasar Rumput ya, nggak jauh dari Manggarai, namun kan setengah mati nih kalau dari Pasar Rumput mau jalan ke Manggarai begitu ya, lewat Pasaraya dan lain sebagainya. Saya pikir resiko keserempetnya besar ya, apalagi tiba-tiba Anda sampaikan mengenai inklusif, itu mah nggak inklusif sama sekali ya. Kalau ada elderly, lansia atau difabel, pasti akan sangat kesulitan begitu, sehingga kita masih punya PR nih Bapak Ibu di skala tapak begitu. Nah, maka nanti saya levelnya KSN ya, tapi nanti kita lihat ya apakah kita bisa mengatur sampai skala yang sangat detail seperti itu. Next. Kemudian tadi masih terkait dengan integrasi, beberapa ya teman kami tadi ya, Trans Jabodetabek, kemudian komuter lain Rangkas Bitung Tanah Abang, kemudian juga tentu perlu investasi yang lebih tinggi, tapi juga terkait dengan kelembagaan ya. Tadi kita belum banyak bahas mengenai kelembagaan, tapi saya pikir kita bisa lihat nih masalahnya ketika tadi ya ada transport yang dikelola oleh pusat, ada yang oleh pemerintah daerah begitu ya. Ada beberapa hal yang belum matching yang masih perlu kita juga perbaiki bersama begitu. Next, ini contoh TOD yang didorong, semoga betul tadi seperti Mbak Anda disampaikan, tidak hanya menjadi jargon saja ya, tapi betul-betul bisa diterapkan begitu. Tadi harapannya bisa membuat kegiatan yang mixed use dan tinggi intensitasnya dekat dengan transport, sehingga bukan akses ya, saja orang punya mobilitas yang tinggi, tapi mudah untuk bisa dipenuhi karena memang terjangkau secara transportasi seperti itu. Next. Kemudian, menarik nih, tadi saya akan kembalikan ya, merencana buat siapa gitu. Kebetulan nih ya, yang paling siap memang swasta ya pasti ya Bapak Ibu. Ini misalnya BSD City atau JOBK udah siap tuh, mereka kalau sudah menyiapkan ruang-ruang untuk pengembangan new township begitu ya, lengkap dengan stasiun-stasiunnya begitu, seperti Cisok dan Jatake begitu. Artinya walaupun ya kita sih nggak anti pengembang ya Pak Ibu ya, tapi saya pikir ini diskusi yang menarik, kalau boleh kita diskusi bareng-bareng begitu ya, sebenarnya seperti apa sih peran yang baik begitu ya, kolaborasi sekarang kan peta helix begitu ya, seperti apa peran pemerintah dan juga pengembang dalam menyediakan hunian yang affordable dan inklusif begitu kan, dan juga terkait dengan penyediaan transport yang sesuai begitu. Next, nah maka Bapak Ibu, ini sifatnya masih draft ya, tentu usulan awal, tapi Bapak Ibu kita tahu bahwa kalau lihat tadi ya peta tadi coverage area dari Mbak Andani, atau tadi peta dari yang kami juga coba tadi identifikasi begitu ya, bahwa semua pergerakan masih memusat ya Bapak Ibu ya, dari Bekasi ke Bogor atau Bogor ke Tangerang masih lewat Jakarta begitu kan ya. Memang sekarang dengan adanya JOR 2 mulai mecah tuh nanti layanan transportasi apapun berbasis mobil begitu kan. Nah, tentu harapannya ke depan kita bisa dorong untuk antar
area yang sifatnya penyangga tadi selama Koko tadi juga bisa disediakan layanan public transport. Itu yang di kanan atas tuh peta dari kajiannya JUTP 3 ya. Mungkin ada yang pernah bergabung juga di kajian ini, kami mengambil saja begitu. Jika ini terwujud memang rasanya bisa mengurangi beban transport Jakarta dengan cukup signifikan begitu. Next, ini di skala yang makro begitu antar pusat kegiatan, kemudian di skala yang mikro ya tentu tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi baik antar moda maupun dengan kegiatan di atasnya begitu perlu betul-betul dipikirkan. Contoh nih ya Pak Ibu ya, ini satu hasil survei kami ya di TOD Polres Pelawat Tangerang begitu, yang nanti harapannya bisa menjadi integrasi antara stasiun KRL dan KA Bandara atau CPR dengan terminal tipe A dan C Polres Pelawat ya, kira-kira masih seperti itulah gitu. Harus diatur di KSN dan juga mungkin ke depan mengundang ya para perancang kota nih, urban designer begitu, untuk juga bisa terlibat menyiapkan seperti apa TOD yang baik begitu. Next, masih terkait dengan strategi yang kedua. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya RTRK bukan barang baru ya, ada Perpresnya, Perpres 60 2020 sudah menyatakan ada 24 TOD begitu ya. Kemudian juga dari RIPKA ya Bapak Ibu, rencana apa ya? Ya itulah yang bikin Bapak Nasli ya, terkait dengan turunan dari UU DKJ begitu kan, juga mendorong adanya TOD. Memang tadi ya perencanaan satu hal tapi implementasi hal yang lain, tapi ya saya pikir sih nggak lelah-lehnya untuk terus mendorong perwujudannya begitu. Next, kemudian tentu satu konsep yang baru mengenai KTV ya, konsep vertikal begitu, bagaimana pemilik tanah yang berlainan mau untuk bersepakat mengembangkan, merelakan lahannya untuk dibangun hunian yang vertikal. Ada contoh yang baik ya di Menteng, saya juga sempat membantu rekan-rekan di DPRKP DKI ya menyusun KTV di Pejagalan di Jakarta begitu ya. Tapi ya memang itu tuh PR-nya rada banyak sih, karena meyakinkan orang begitu ya di masa ketika yakin benar nggak tinggi itu PR yang luar biasa sih gitu. Tapi saya pikir KTP bisa menjadi salah satu solusi ya untuk tadi ya menyediakan hunian itu. Nah, yang terkait dengan kelembagaan tadi umum terutama di Jawa Barat sama Banten ya, yang ya memang kita harus akui masih tertinggal ya, belum se-advance DKI, perlu didorong lah rame-rame begitu supaya ya bisa catch up dan kedepannya bisa lebih seamless begitu terkait dengan pelayanannya begitu. Kita punya UU 2024 menyatakan mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi, mungkin bisa menjadi pintu masuk begitu ya Pak Ibu ya, supaya ke depan bisa ada badan layanan bersama untuk sektor transport. Tadi sebelum sampaikan ya Pak Tori ya di untuk sektor di piungan tuh berarti apa Pak? Air bersih atau sanitasi ya, kalau itu bisa kenapa nggak bisa untuk sektor transportasi seperti itu yang lintas Pemda gitu. Next, tapi slide terakhir saya mengenai kelembagaan tadi ya, perlu kita sempurnakan, dan juga tadi operator pengembang bisa berkolaborasi lah untuk ya menciptakan layanan yang lebih inklusif dan lebih berkualitas begitu. Saya pikir itu Bu Nadia, nanti kita bisa diskusi lebih banyak di sesi Q&A begitu ya. Saya kembalikan, terima kasih, selamat malam. Malah bikin ya, kompetisinya makin sengit. Dampaknya tadi yang sudah disampaikan di chat itu ada yang ditekan malah drivernya, nggak ada solusi-solusi yang bikin lebih efisien gitu. Nah ini saya pikir hal tersebut masyarakat kalau bisa juga muncul di diskusi mengenai yang Mas Ori selalu mengingatkan kita yang urban planner tuh selalu megang kupingnya teman-teman Bapeda lah, ATR. Jadi mungkin kita sampaikan ini fenomena ini juga terjadi, perlu perhatian simpul logistik apa. Benar Prof Tanto dari UI udah menerbitkan buku mengenai urban logistics. Saya kira nggak ada salahnya itu juga menjadi masukan untuk studi-studi data ruang. Itu dulu yang semoga ada termin berikutnya untuk membahas topik-topik lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Koko. Mungkin Bu Ada nih ada. Yang pertanyaan kedua kok ditanggapi kok.
Loh, soal apa sih tadi? Komuter harus berjarak 30 km. Ya, saya terus terang bukan yang fanatik mengenai klasifikasi berdasarkan jarak, tapi kan gini ya, komuter itu elemennya berarti kan dia rutin ya, nggak cuma sesekali melakukan perjalanan, tapi benar rutin. Nah, lintas batas wilayah, nah jaraknya, soal jarak, nggak tahu deh apa definisi bakunya, apakah ada definisi baku ya mengenai hal tersebut ya. Ya tapi intinya ada dari rumah ke tempat kerja. Biasanya kalau saya lebih suka nyebutnya ya home based trips ya, trips yang berawal dari rumah berakhir di titik rutinitas sehari-hari, dan itu ya dari Senin sampai Jumat secara rutin. Itu apakah tujuannya lokasi kerja, kantor, sekolah, atau kampus. Seperti itu. Mengenai jarak, terus saya nggak fanatik lah mau kasih resiko kalau di bawah 10 berarti bukan komuter, di atas sekian gitu. Karena pada intinya ya klasifikasi tersebut mungkin solusinya nggak akan jauh beda gitu kalau kita punya definisi yang lain gitu ya. Ujung-ujungnya kalau saya nggak pernah lihat solusinya. Dari misalnya kita mencoba membedakan definisinya, terus tapi ketika dijalanin diskusinya konklusinya mungkin sama-sama aja gitu. Jadi mungkin saya nggak gitu mengikuti klasifikasi komuter berdasarkan jarak. Yang saya tahu tuh rutinitas tinggi travel behavior adalah dari titik rumah ya residensial ke lokasi aktivitas utama sehari-hari. Mungkin gitu, Pak Tori. Ya. Thank you, Pak Tori, Pak Mas Koko. Nah, Bu Andani mungkin ada komentar terkait pertanyaan Pak Rufian? Gitu saya mengomentari itu juga ya, soal commuting begitu ya. Saya sendiri sepakat dengan Bang Koko begitu. Memang kalau kita mendefinisikan komuter itu as long as they commute regularly begitu ya. Jadi kalau dia bepergian untuk bekerja, ya dia komuter begitu. Kalau kita lihat evolusinya kan ada yang pakai kereta kuda zaman dahulu kala gitu ya. Ya kalau itu mah beberapa pas 1 jam tapi jaraknya kan pendek begitu. Kalau sekarang udah pakai kereta setengah jam tapi jaraknya panjang begitu. Ya tetap disebut sebagai komuter, tapi yang tadi jadi poinnya adalah berapa sih jaraknya begitu ya. Kalau itu menurut saya setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda-beda dalam mempersepsikan jarak begitu ya. Oleh karena itu kita juga punya konsep yang disebut persis accessibility begitu. Apalagi sekarang di era digital begitu, kalau duduk sambil buka TikTok kan nggak terasa ya misalnya itu. Jadi sekarang itu ya distance itu agak relatif ya kira-kira. Ada yang menganggap bahwa setengah jam itu belum panjang, kalau sekarang nggak terlalu panjang gitu. Jadi agak relatif saya kira. Terlepas dari relativitas itu, poinnya adalah bagaimana kita bisa menyediakan di setiap pilihan-pilihan begitu. Mau dia yang tadi saya sebutkan ada konsep residential self selection ya sebetulnya ya. Orang itu akan memilih tempat tinggal berdasarkan lokasi yang menjadi preferensinya. Kalau dulu mungkin atau mungkin sekarang teman ingin dekat dengan tempat kerja begitu ya, misalnya ya tidak masalah, misalnya harus ngontrak gitu misalnya, selama dekat dengan tempat kerja dan bisa jalan kaki misalnya. Tapi kalau sekarang misalnya saya sudah berkeluarga, seleksi gitu ya, harus punya garasinya, kalau perlu garasinya 2 gitu misalnya, ya nggak mungkin di tempat kota gitu. Itu tapi ada opsi transitnya gitu. Itu menurut saya ada opsi transitnya. Tadi juga saya nyambung
oleh Pak begitu soal TOD, dan dalam konteks ini saya juga setuju dengan sampaikan Pak Tori di awal begitu, bahwa hati-hati dengan jargon ya, apakah TOD begitu, awalnya TOD di mana-mana tapi kita terjebak dengan kata development-nya bukan transitnya begitu. Jadi saya pikir bukan TOD yang di mana tapi transitnya yang di mana-mana. Begitu nanti sama developer harus ada TOD nih gitu nanti itu Mbak Nadia gitu. Saking hebatnya teman-teman perencana itu sudah ada perpres TOD ya, ada rancangan perpres TOD tapi perpres transitnya nggak ada. Nah itu dia perpres untuk angkutan umumnya itu belum ada. Saking canggihnya teman-teman perencana ini. Developernya ada ya Pak, transitnya nggak ada ya? Iya, transitnya belum ada, angkutan umumnya belum ada. Ya, fokusnya di setuju nih. Mas Raka, mungkin sebelum saya balik lagi nih ke Pak Tori, tadi minta belakangan kata Pak Tori. Ya, tadi ya udah diskusi sama Mbak Agnia nih. Mbak Agnia, boleh kita respon yang tadi ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Rekdini ya Mbak? Masih di mute. Iya, untuk yang tadi ya, menarik memang untuk logistik itu masih bersatu dengan penumpang gitu. Ya memang dari data KAI juga memang masih tinggi gitu, dan belum ada insentif dan disinsentif untuk pendistribusian pendistribusian barang melalui logistiknya KAI gitu. Jadi memang padahal di Cikarang sendiri sudah ada dry port gitu ya, dan bisa nyambung konek ke Tanjung Priuk, cuman memang masih belum aja gitu. Sekian para mungkin ada tambahan lagi. Cukup Bu Nadia. Oke, terima kasih Mbak Agnia, Mas Raka. Nah, Pak Tori gimana Pak Tori? Ya. Kalau Pak Tori sendiri ini. Ya, jadi kalau dibaca di beberapa yang menarik ya, betul. ada yang menanyakan kesenjangan antara perencana transportasi dan perencana perkotaan begitu. Ya. Nah, sebetulnya kalau Mas Koko itu kan embedded jadi satu ya, S1-nya planologi, S2, S3-nya transportasi begitu. Jadi lebih otoritatif dia lah untuk jadi. Tapi di sini sebetulnya adalah KPI baru untuk memastikan bahwa integrasi ruang dan tata pergerakan. Sudah dicoba Indo Transportasi Jabodetabek yang 1,5 jam untuk commuting paling lama, kemudian halte terdekat atau bus stop terdekat adalah itu dari si transportasi. Sudah bagaimana? Kita kerja di sana di daerah Bintaro Jaya itu ada social housing yang bisa digunakan untuk mengurangi panjangnya commuting ya. Karena yang kita jaga itu adalah kewarasan para pelaju ini untuk tidak kemudian menghabiskan 2-3 jam atau bahkan 4 jam setiap harinya hanya untuk berkommuting. Itu mending kalau kemudian bisa nyaman di Trans Jabodetabek ya kalau sekarang itu. Tapi kalau kemudian harus berdesak-desakan crowded di KRL begitu, itu kan capek, berangkat pulang juga capek juga begitu. Nah ini yang kembali lagi yang saya teman-teman perencana adalah pertumbuhan seperti apa sih yang ingin kita lanjutkan dengan rencana-rencana tata ruang. Bagaimana kita mendesain, menentukan fungsi-fungsi luasan-luasan area yang kita miliki terbatas ini. Begitu. Itu yang jadi ini hanya tawaran ya Pak Kiat. Jadi kalau misalnya mau jadi 50, 60 ya dengan justifikasi justifikasi
akademiknya mungkin ada gitu. Nah ini mungkin Mbak Nadia nanti bisa lihat sebetulnya jarak yang, karena kembali lagi jarak itu tergantung pada modanya. Betul. Nah itu makanya kan ketika yang pertama kali adalah ketika menentukan suatu fungsi, ada kegiatan di sana, ada orang dan ada barangnya. Nah sampai di mana sih dia pergerakannya itu akan menarik gerakan dari mana saja atau kemudian membangkitkan pergerakan ke mana saja. Nah ini yang paling efisien pakai apa begitu. Nah kalau commutingnya sudah 30 juta orang kemudian seluas begini ya mau tidak mau memang harus ada heavy rail ya. Cuman kan ini heavy rail kita KRL ini kan utang tahun 70-an kan. Tidak pernah diupdate kan sampai sekarang. Saya nggak tahu tuh Pak Harto gimana itu tekennya itu. Siapa yang bisikin? Moga-moga senior perencana kota ya yang membisikin Pak Harto sampai mau utang ke Jepang di tahun kita punya rel menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Nah ini sekarang Mas Dimas dan teman-teman Koko, Mbak Nadia dan teman-teman yang sebagai pembisik para menteri dan presiden ini harus punya visi yang sama seperti yang dulu itu, karena kita juga udah 30 juta orang ya ini. Begitu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Pak Tori. Memang ini permasalahannya yaitu ya nggak bisa dilihat cuma dari satu sisi, satu angle gitu ya, tapi banyak angle-angle yang harus dilihat dan disatukan gitu ya. Nah mungkin ini saya diarahkan oleh panitia ya untuk satu ronde lagi pertanyaan. Setelah itu mungkin kita harus akhiri. Jadi kalau belum ada pertanyaan, mungkin ini saya tadi sempat baca-baca juga ya pertanyaan yang dilemparkan teman-teman di chat pas masih diskusi. Sebenarnya ada satu yang menarik perhatian saya ini, tapi tadi maaf saya udah nggak ketemu tadi siapa yang tanya ya. Ini membahas tentang mungkin tadi Pak Tori sempat singgung ya, tata ruang dengan transportasi itu siapa yang memimpin siapa gitu ya. Misalnya dalam konteks Jabodetabek gitu ya, apakah sistem transportasi itu seharusnya mengikuti pola tata ruang jadi derive demand gitu ya, atau justru sistem pergerakannya yang menjadi dasar dalam membentuk struktur ruang gitu di kawasan gitu ya. Nah, kalau menurut para pakar-pakar di sini ini seperti apa nih? Mana yang dulu atau mana harusnya dasar? Apakah si transportasinya, demand-nya gitu, atau justru struktur ruangnya? Saya tambahkan Bu Nadia. Ya Pak, silakan. Itu saya tertarik juga di diskusinya, pertanyaan dari Kang Denny Zulkifli itu. Ya. Oh iya. Transportasi create the land use create the transportation. Jadi sebetulnya itu dari buku lama Blunden maupun Nataro maupun yang sekarang ya dari Yamamoto itu masih still terpakai lah gitu ya sekarang gitu. Di transportasi. Jadi termasuk 4-step modelnya sendiri itu masih terpakai sekarang. Itu kan yang disampaikan Pak Kang Denny juga itu transportasi karena penelitian menyimpulkan sekarang ini kebanyakan adalah land use transportasi di-create oleh land use kalau nggak salah gitu ya menyimpulkannya gitu. Jadi transportasi ada itu karena sudah di plan dulu oleh land use gitu. Nah, padahal one day kemudian ya ini mungkin Pak Koko juga respon bahwa one day ketika ada land use-nya itu over activities, maka dia kembali kepada dia meng-create harus diapakan tuh si transportasi gitu. Jadi saya kira teori like egg and chicken itu masih sekarang valid. Terima kasih. Boleh saya tambahkan? Silakan Pak Denny. Nah, itu dia Kang Denny-nya nih. Oh, ini yang punya pertanyaan. Kasus ya tahun 2009 itu kami membantu Pemkot Bandung merevisi RTW Kota Bandung. Tapi ternyata pada tahun yang sama Pemkot itu bikin rencana induk transportasi. Lalu kami bilang coba
sistem transportasi apa yang mau diterapkan di Kota Bandung, nanti kami menyesuaikan struktur ruang dan pola ruangnya sesuai dengan rencana perumahan itu. Tapi tidak keluar, karena ternyata bukan transportation planner kebetulan, ya mohon maaf nih, yang dari teknik sipil, transportation engineer. Jadi keluarnya VCR, titik ini macet, dan seterusnya existing itu. Lalu, kedepannya gimana? Akhirnya saya minta bantuan Pak Miming. Visi transportasi kedepannya gimana? Nah, itulah keluar rel, makanya kami keluar TOD di mana saja, karena ngikutin itu. Kalau sistem transportasi jalan raya, tempatnya terminal dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita harus pikirkan. Memang visi kedepannya dekat kepada misalnya yang tadi sudah dianalisis ya, dari pokok, terus juga Raka ya, Pak Tori juga. Nah, tapi kemudian kita mau menyelesaikan bagaimana masuk ke perencanaannya ya. Tadi kan banyak analisis proyeksi dan sebagainya. Oke, kita masuk ke rencana. Yang mana yang akan jadi pegangan, gitu ya. Misalnya tadi ada penyesuaian, misalnya ya udah kalau itu TOD, lalu sekitarnya langsung ditata menjadi kawasan berkepadatan tinggi. Tadi untuk TOD itu Permen ATR ya Pak, bukan Perpres tuh. Itu aturannya di Permen ATR 16 2018. Iya, maaf Perpres Pak, sudah untuk TOD di Kemenko. Iya, tapi TOD Jabodetabeknya ya, bukan perapa penataan ruang di Iya, saya tanya. Kita harus lihat berdasarkan analisis sampai disebutkan kita mau bikin mana yang harus disesuaikan tadi ya, sistem pemukiman harus disesuaikan kepadatan. Jadi kalau mobil ada ke tempat kerja, nah itu gitu ya. Tapi kalau yang jauh, yang saya pengen di sini karena terjangkau, tapi kemudian 2 jam ke tempat kerja, ya itu nggak usah dikasih insentif lah gitu ya. Walaupun pilihan juga ini pilihan tempat kerja bapaknya, tempat kerja ibunya, atau tempat sekolah anaknya. Karena anak sekarang juga sekolah carinya sekolah favorit, bukan sekolah yang dekat rumah. Jadi tetap aja commuting gitu. Karena kualitas sekolahnya tidak merata. Kalau semua rata sama kualitasnya, kan orang yang dekat aja, ngapain jauh-jauh, kualitasnya sama gitu ya. Tapi karena kualitas tidak sama, itu juga jadi persoalan. Mungkin itu aja. Jadi kita mikir ke depan, kita merencanakan ke depannya berdasarkan informasi yang tadi sudah diuraikan, kira-kira apa yang bisa jadi pegangan dan penyesuaian. Terima kasih. Makasih Pak Denny. Iya, ini mungkin jadi bahan pemikiran dan masukan untuk tim revisi RTR KSN ya. Jadi memang banyak sangat kompleks gitu ya, dan itu yang betul harus dipikirkan. Ini kayak chicken and egg tadi kalau kata Pak Rukiat ya. Jadi memang banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Mungkin satu lagi sebenarnya yang ini intriguing gitu ya. Tadi saya Mas Koko sempat cerita tentang menghubungkan dengan Jakarta Global City gitu ya. Nah, ketika misalnya Jakarta sudah established dan memang bisa gitu ya menuju sebagai global city, apa sih dampaknya gitu ya dari ini? Kan Jabodetabek punjur, nggak cuma Jakarta gitu ya. Kalau si Jakartanya sendiri jadi global city, kira-kira dampaknya terhadap Jabodetabek punjurnya itu tuh bagaimana gitu ya? Apakah mereka bisa mengejar tadi mungkin ya? Apakah Jakarta itu membutuhkan Jabodetabek punjur atau sebaliknya gitu ya? Atau apakah mereka penyangga gitu ya? Kalau yang global city cuma Jakarta doang, yang lainnya gimana gitu? Nah, itu tuh tadi menarik juga mungkin untuk diproyeksikan gitu ya. Gimana tuh Mas Koko? Terima kasih Mbak Nadia. Jadi saya bukan yang bermaksud sinis ya, cuma kadang-kadang ya Jabodetabek itu kan sebenarnya adalah ya kalau dibulatkan ke atas kan jadinya Jakarta. Faktanya apa? Kalau misalnya dia kalau ketemu sama orang lain di luar negeri gitu tanya, oh rumahnya di mana? Jarang banget yang ngomong Bogor, Bekasi itu, tapi taunya airportnya Jakarta gitu. Karena apa? Karena kita ngomong secara global gitu ya. Ketika dalam konteks global ya ngomongin Jakarta. Kalau lagi di Jakarta ketemunya gimana? Baru ngomong Bekasi apa
Jadi kalau udah apa misalnya ketemu di Amsterdam atau di London itu yang ngomongnya masih Jakarta. So iya, secara kultural juga Bodetabek itu Jakarta di Perlo sama lah. Sorry banget teman-teman Balenda, Rancaya Kepi juga pasti ngomongnya Bandung kan. poinnya gitu. Nah, apa implikasi ke planningnya gimana gitu ya? Itu menurut gue pertanyaan masih terbuka, terutama kaitannya dengan fiskal. Nah, apakah Jakarta butuh itu? Jadi Jakarta lebih butuh mana? Butuh strategi densifikasi, ya bandingin aja sama Singapura, footprintnya seberapa luasnya, ya kan toh Singapura bisa nampung berapa dengan kepadatan yang sekian, itu bisa dihitung ya. Tapi tertib aja tuh misalnya. Nah, seperti itu kayaknya kita perlu paham juga. Nah, jadi ini baru ngomong dari sisi transportasinya, belum ya sumber daya air, pengolahan sampah, itu udah keruwetan yang lain lagi. Nah, tapi juga karena senior kita nih ya, Pak Denny Rufiat sama Pak Denny Suzukaidi kan dosen saya waktu kita masih sejak kuliah ya. Nah, mengenai apa transportasi yang dipilih, nah ini saya sepakat sama Mas Tori nih, mungkin memang perlu KPI, dan KPI-nya kalau boleh saya usul ya KPI lingkungan, yaitu jejak karbon. Jadi berapa gram atau ton CO2 per penumpang kilometer. Nah, satuannya pembaginya itu harus penumpang kilometer. Karena kita itu yang mau kita minimize ya, kebutuhan berapa penumpang jalan berapa kilometer. Lebih baik, lebih kecil lebih bagus kan. Berapa gram CO2 itu harus per penumpang kilometer, itu yang harus kita tekan. Nah, apakah solusinya? Jadi jangan ketika kita ngomong apakah berbasis jalan atau ya parameter kuncinya harus ada KPI dong, bukan preferensi. Ya jangan di AHP-in lah. Kadang-kadang kalau nggak semua pertanyaan itu kita jawab dengan metodologi AHP dong ya. Harusnya ada cara lebih kreatif juga ya. Coba mungkin kalau boleh saya usulkan, KPI-nya adalah itu tadi, jejak karbon berapa gram CO2 per passenger kilometer. Semoga ya tadi itu kan sumber daya resource terbatas ya, ruang ya apa, itu juga mungkin terjawab ya. Mungkin juga bisa juga berapa lebar ruang per passenger kilometer, dan satunya harus passenger ya, jangan vehicle. Kalau vehicle kilometer itu udah secara sistematis, secara struktural, bahkan ada intellectual bias kalau boleh saya sebut, ada bias intelektual yang pro kendaraan kalau kita ngomongnya satuan mobil penumpang atau vehicle kilometer. Nah, ini saya sepakat banget mengenai tadi diskusi mengenai housing. Jadi housing itu kompleks ya. Tadi Pak Denny juga mengingatkan kita ya, kadang-kadang pilihan housing itu bukan cost minimizing atau distance minimizing atau meminimalisasi jarak dari kantor ya, dari titik kantor. Nah, self selection di sini itu persis banget. Anda nih, I think you nailed on the head lah. Itu harus lebih sering digaungkan ya. Ya ini masing-masing orang punya preferensi beda-beda. Apakah mereka suka ya halaman dengan pekarangan yang luas, atau lebih suka free time-nya, jadi nggak tua di jalan, quote unquote gitu ya. Nah, itu mungkin kenapa TOD jadinya quality of life-nya lebih tinggi ya, karena ya ada meskipun lebih mahal, tapi ya waktu yang dalam tanda kutip dibakar atau hilang itu lebih sedikit. Mungkin itulah kenapa quality of life-nya lebih tinggi. Nah, itu jadi trade off-nya antara itu. Apalagi kalau hobinya otomotif, punya rumah harus punya garasi banyak ya, udah nggak mungkin aja kan di TOD. Mengenai rapper TOD ini saya kira poin valid ya dari Mas Tori. Nah, ini as we know, Mas Tori, Perpres itu kan produk kebijakan yang nggak butuh ada undang-undang induknya. Nah, itu sebenarnya oleh saya kira itu dari atau besar ya, pemikiran yang sektoral. Kenapa tanda kutip ada lobby yang bisa mendorong munculnya Perpres TOD ini yang fokus pada development-nya, tapi tidak fokus pada transitnya. That's a fair observation. Ya mungkin bebannya kalau jawabannya strukturalnya normatifnya kayak undang-undang Sistranasi itu, kalau teman-teman transportasi
undang-undang Sisras tuh kayak anaknya udah ada tapi ibunya belum ada ya. udah ada undang-undang jalan, udah ada undang ini undang kereta api, laut, darat, udara, kereta api, tapi sistem transportasinya malah belum ada. Nah apalagi ketika jadi maksudnya gini, dalam rel aja kadang-kadang korslet ya Mas Tori ya, apalagi plus ruang lagi, apalagi ada kepentingan developer ya. Saya bisa juga developer, masyarakat, I think we can agree, dia beneficiary utamanya kan sebenarnya adalah konsumen akhirnya, siapa yang beli rumah di situ dengan harga berapa ya, bahwa developer itu menciptakan ruang dengan amenitas yang tinggi dan seterusnya, ya itu mendapatkan profit dari itu, ya saya kira itu profit yang wajar aja. Dan ya again, orang beli rumah bukan hanya membangun keluarga juga, makanya tadi mungkin kalau contoh social housing ketika udah nikah harus keluar ya, karena mungkin ya di CBD itu nggak ada fasilitas yang ramah anak ya, makanya ya harus keluar karena mungkin dulu teks lama perencanaan transportasi Prof. Musbiantoro, trade follows the ship atau ship follows the trade. Nah tapi mungkin ya kalau boleh kita agak update ya buku-buku lama itu ya, mungkin ada yang saya mungkin kalau boleh saya sebut teknologi transformatif ya. Ketika BRT, MRT ini ternyata ya itu cukup banyak bisa, mungkin belum bisa merubah pilihan rumah gitu ya. Misalnya udah, apalagi kalau udah generasinya udah melewati siklus hidupnya udah punya anak, udah set gitu. Mungkin sekarang pindah rumah gitu mungkin enggak, tapi pindah lokasi yang discretionary gitu ya. Jadi bukan lokasi yang fix, tapi yang misalnya kita mau misalnya makan siang mau di mana gitu. Jadi kan dengan MRT itu kerasa banget ya. Kalau Transjakarta juga kerasa banget tuh. Dari tahun 2004 itu baru Blok M kota aja. Dulu teman-teman yang berkantor di Sudirman itu yang kalau makan siang itu kan agak punya banyak pilihan. Dulu tuh nggak banyak pilihannya. Lama-lama bisa naik BRT sampai Blok M gitu. Kalau sekarang bisa sampai Lebak Bulus lagi gitu, kulineran ya. Dan bolak-balik nyampe gitu dalam 1 jam. Jadi itu kan bisa disebut teknologi transformatif. Begitu juga ketika ship follows the trade, trade follows the ship. Itu kebetulan saya sempat baca-baca sejarahnya ya. Itu pun yang perdagangan transatlantik ya, antara Boston, Liverpool. Kenapa Boston sama Liverpool tuh sempat gede kotanya tuh karena waktu itu kapal layar itu ya itu jarak paling pendek antara dua pantai Atlantik itu di Amerika sama di Inggris Raya. Nah, ketika kapalnya makin besar dengan layar yang makin besar juga, akhirnya baru kembali ke London dan New York. Jadi maksud saya poin yang saya sampaikan adalah ya pasti ada dampak ya dari ditemukannya teknologi transportasi ini terhadap trade follows the ship atau trade follows the trade, apalagi ketika terjadi revolusi digital atau revolusi digital yang seperti kita sedang alami ini. Nah ini tentunya definisi ruang, definisi jarak itu total dipengaruhi lah oleh yang namanya teknologi. Mungkin itu dulu, saya kira ini udah sangat larut. Harusnya kita kira pusaka ya Mas Tori ya, cuma ya udah kita zoom dulu deh malam ini. Yes, thank you Mas Koko. Ini kayaknya udah di wrap up semua. Saya di reminder ini panitia ya untuk mengakui sudah lewat 45 menit dari waktunya. Mohon maaf teman-teman yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung disampaikan ke para pembicara untuk lanjut ya diskusinya besok ya. Istirahat dulu kita. Tapi memang saya kira ini justru usul nih untuk IAP harus bisa jadi pemantik untuk IAP Talks lainnya, karena masalah transportasi itu banyak gitu ya masalahnya, nggak cuma infrastruktur doang, nggak cuma sistemnya doang, tapi banyak layer yang harus dibedah di dalamnya seperti yang Mas Koko bilang dan sudah wrap up tadi dengan sangat baik. Tapi mungkin sebelum kita akhiri,
saya boleh minta dari Mas Raka untuk close statement nih terkait dengan apa kira-kira yang bisa diserap gitu ya untuk RTR KSN Jabodetabek Jurnya terkait transportasi, dan apakah nanti kedepannya ada lagi pembahasan terkait RTR KSN untuk layar-layar yang lain, nggak cuma transportasi gitu ya. Silakan Mas Raka. Ya, baik lagi, terima kasih ya pada para narsum yang banyak belajar ya. Tadi dari Pak Denny, dari Pak Denny, guru-guru kami begitu. Memang tanya pendek begitu. Tapi saya tertarik ya tadi disampaikan oleh Pak Denny di akhir tadi mengenai transport atau land use. Saya pikir itu bukan zero sum game gitu, harus ada kombinasi keduanya ya. Ya, seperti apa carrying capacity, seperti apa ketersediaan lahan, dan dengan jarak ya. Saya pikir hal yang make sense. Kita nggak mungkin kita mau buat tadi ya transport publik sampai ke puncak Cianjur misalnya begitu ya, atau sampai ke Tangerang yang ujung kali begitu, sehingga saya pikir Ranyus masih berperan penting. Tapi dari segi transport kita bisa lihat juga mengenai travel pattern ya, memberikan bahan kemana demand itu bergerak begitu, sehingga tentu ya tim perencanaan harus melihat keduanya begitu. Kemudian hal lain saya pikir kita perlu mendorong ya teman-teman ya, perubahan budaya bermukim begitu ke vertikal begitu ya. Saya pikir itu inevitable kalau mau tinggal di metropolitan ya. Contohnya Pak Ketua YP lama aja pindah dari Condet ke rusun yang di Tanjung Barat kan, misalnya gitu. Kemudian kelembagaan transportasi belum banyak kita bahas, tapi rasanya itu menjadi kunci ya Pak Ibu ya, karena mungkin rencana sudah banyak, tapi kalau nggak ada tata kelola, nggak ada kelembagaan, nggak ada implementasi, rasanya ya mungkin ya belum akan berhasil gitu. Dan terakhir saya pilih mengajak semua Bapak Ibu ya untuk kita juga mulai bicara mengenai kontribusi untuk pengurangan emisi. Sudah banyak dijelaskan tadi oleh Mbak Andani, oleh Mas Koko, oleh Pak juga begitu. Bagaimana kita bisa, karena sektor penghasil emisi kan hanya 3 ya. Yang pertama volu, yang kedua limbah, yang ketiga energi. Dan kita bisa lihat kalau sektor energi kontributor terbesarnya kan dari transportasi publik ya, selain dari manfaat energi di tapak bangunan begitu. Sehingga jika kita bisa mendorong informasi untuk juga bisa mengintegrasi, saya pikir kita bisa menyelesaikan 2 masalah sekaligus begitu. Kemacetan terurai, emisinya bisa berkurang. Saya pikir itu akan menjadi satu semangat dalam menyusun KSN ini begitu Mbak Nani. Baik, terima kasih Mas Raka. Kalau begitu, iya. Tadi soalnya ada pertanyaan dari Pak Denny itu, saya dari sektor transportasi itu dan sudah mengalami bikin SUMP itu. Saya rasa leading sektornya sebaiknya dari perencanaan kotanya. Ya, nah ini karena kadang-kadang kalau kita kadang itu bikin link-linknya itu salah. Kemudian linknya itu malah kemudian terjadi bracer effect. Itu ya ada kan kalau misalnya di jaringan ada gara-gara satu link ini. Kalau linknya nggak ada itu harus dan macet. Nah ini yang bisa menentukan itu sebetulnya teman-teman perencanaan kota itu ya. Jadi kalau leadnya di kedepannya saya karena di LPJK Pak Denny itu juga kesulitan untuk memasukkan transportation planning di bawah sipil karena situ itu memang di leadnya gitu lebih sana. Jadi tapi kalau yang sistemnya itu adanya di perencanaan kota dan perencanaan wilayah itu memang ya itu take carrying capacity dan sebagainya. Itu kalau di barat itu ada itu sama School of Geography yang planning itu ada 2 di situ gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Tori. Jadi PR kita bersama ya para planner untuk memikirkan sistem ya dari transportasi di perkotaan kita. Memang ini PR kita bersama lah ya sebagai planner. Dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini malam ini bermanfaat
untuk kita semua. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, Pak Tori, Bu Andani, Mas Koko, Mas Raka, dan Mbak Agnia yang sudah meluangkan waktunya, padahal besok libur ya, harusnya bisa istirahat nih di rumah, tapi terima kasih sudah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita dan teman-teman semua di sini. Terima kasih kepada 230 orang yang masih hadir sampai malam ini. Mungkin memang masih banyak pertanyaan, saya sendiri sebenarnya masih banyak yang pengen didiskusikan gitu ya, sebagai seorang komputer juga, tapi mungkin lain kali kita bisa bertemu di waktu yang lebih panjang, lebih lama untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih ke IAP juga, terima kasih sudah memberikan kesempatan ini di IAP Talks kita. Mungkin dengan ini saya akhiri kegiatan IAP Talks malam ini. Saya perlu kembalikan ke MC ya sepertinya ya? Iya. Silakan Mbak Turis dilanjutkan, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu Nadia, Pak Tori, Pak Raka, Pak Dilon, dan Bu Andani atas waktu dan diskusi yang sangat insightful, tentunya sangat bermanfaat terkait Future of Jabodetabek Urban Mobility. Baik, Bapak Ibu dan semua peserta, kita sudah berakhir di penghujung acara. Saya izin mengingatkan kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absen untuk KUM LPJK dan e-sertifikat yang akan dikirimkan pada kolom chat oleh panitia dan juga bisa di-scan pada barcode yang tertera di layar. Mungkin saya